Dalam sebuah wawancara, Tom Lembong, co-kapten Timnas Amin, menyebutkan bahwa rezim otoriter cenderung akan memilih memiskinkan rakyatnya. Dan juga mereka benci kepada kelas menengah dalam masyarakat, karena dianggap sebagai penghalang. Mengapa demikian? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Yang menjadi tulang punggung daripada sebuah masyarakat yang sehat, ya, dan juga sebuah ekonomi yang imbang dan sehat. Itu adalah yang namanya kelas menengah. Ya, mulai dari kelas menengah bawah sampai kelas menengah sampai kelas menengah atas. Ya, semakin sebuah pemerintahan itu otoriter dan oligarkik, dengan sendirinya, ya, kebijakannya akan tidak pro kelas menengah. Ya, kenapa? Kelas menengah itu vokal, kelas menengah itu berisik, ya, kelas menengah itu cerdas dan bisa berpikir kritis, ya. Jadi bagi sebuah pemerintahan atau rejim yang ingin memaksimalkan kekuasaan, kelas menengah itu rintangan atau penghalang gitu ya. Justru mereka akan selalu menghadapkan banyak kemiskinan, ya, dan banyak kebodohan. Sudah pasti, karena lebih gampang untuk membeli suara, ya, dengan bansos atau dengan cara-cara lain. Maka yang sekarang saya lagi ingin sosialisasikan kepada semua masyarakat, ya, adalah eratnya hubungan antara demokrasi yang sebenarnya, ya, maksudnya pemerintahan yang benar-benar demokratis dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, ya, karena hanya negara-negara yang demokratis, pemerintahan-pemerintahan yang demokratis yang akan memupuk kelas menengah. Yaitu data dari semua negara kelihatan sekali, ya. Nggak ada negara otoriter yang sukses selama berkelanjutan, ya, secara berkelanjutan untuk membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat. Semua negara-negara yang berhasil sukses, ya, dan kemudian bergabung kepada kelompok negara-negara berpenghasilan tinggi, itu semuanya atas landasan kelas menengah yang tebal dan kuat dan tidak rentan, ya. Dan itu lingkaran positif, ya, karena kelas menengah yang tebal itu seperti saya bilang tadi, itu cerdas, bisa berpikir, vokal, ya, lantang menyuarakan dan juga mengkritik pemerintah, ya, sehingga pemerintah itu akuntabel. Dalam 10 tahun terakhir kelas menengah kita palingan stagnan. Yang palingan stagnan dan ada kemungkinan menipis. Saya suka pakai statistik penjualan sepeda motor dalam 10 tahun terakhir. Kenapa indikator ini penting buat saya, Pak Richard? Karena bagi saya itu tanda jelas bahwa sebuah keluarga masuk ke kelas menengah. Ya, kalau satu anggota keluarganya itu berhasil memenuhi syarat untuk ambil kredit motor, ya, dan dia beli motor, berarti keluarga itu masuk ke kelas menengah. Nah, apa yang terjadi? Jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia itu memuncak sekitar 2013, ya, di kira-kira 8 juta unit per tahun. Dan sejak itu, dalam 10 tahun terakhir itu turun terus. Bahkan di luar pandemi. Ya, tentunya di pandemi angkanya ambruk, kemudian pulih, yaitu sesuai ekspektasi. Tapi pasca pandemi pun sekarang masih di kisaran 6 juta unit per tahun. Ya, dibandingkan 8 juta unit per tahun 10-11 tahun yang lalu. Ya, jadi berarti kelas menengah ini udah jelas tidak bertumbuh. Ya, bahkan ada kemungkinan menciut, ya, karena orang-orang yang sanggup untuk beli sepeda motor itu makin sedikit. Ya. Ini contoh. Jadi, nah, beriringan dengan menipisnya kelas menengah, ya, melemahlah demokrasi kita. Ya, karena hanya kelas menengah yang punya waktu mereview, menggali, mempelajari, ya, Pak, ya. Kapasitas mental. Ya, kan, jadi orang yang berpenghasilan rendah itu kan udah stres, udah sibuk setengah mati hanya untuk cari nafkah dari hari ke hari, ya. Kelas menengah itu sudah mapan, sehingga dia punya waktu, dia punya kapasitas mental untuk mengevaluasi, untuk berpikir, ya, kan? Review, analisa sendiri, ya. Ya, sehingga jadi lebih logik dan lebih rasional. Betul, dan bisa menilai dengan kritis, ya, kinerja pemerintah yang sebenarnya. Ya, bukan kemakan oleh pencitraan atau gimmick-gimmick gitu, ya. Saya sepakat, Pak. Saya sepakat sekali.